Jadi disinilah kita melihat bagaimana tebang pilih, bagaimana hukum itu digunakan oleh Mahkamah Agung ya untuk melepaskan orang yang mereka mau lepaskan. Saya sudah berapa kali melaporkan oknum hakim nakal ke KY, Komisi Yudisial ya, juga sangat sulit untuk ditindaklanjuti teman-teman. Dia nggak menindaklanjuti dengan baik di situ ya. Yang ada mereka saling melindungi. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV teman-teman. Hari ini kita mau membahas sekali lagi tentang penegakan hukum ya. Kalau kemarin ini saya bahas tentang Polri versus Kejagung, di mana situasi di Indonesia saat ini di aparat penegakan hukum kepolisian dan Kejaksaan Agung sedang ricuh atau sedang rusuh teman-teman ya. Hal yang bahkan lebih buruk terjadi di Mahkamah Agung teman-teman ya. Podcast saya hari ini berjudul Oknum Mahkamah Agung Sarang Mafia teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya saya sempat menyebutkan bahwa Polri itu sarang mafia, Kejaksaan Agung itu sarang mafia tempatnya ya teman-teman ya, bahwa ada oknum-oknum di sana. Saya hari ini harus menyebut bahwa hal yang lebih parah terjadi di Mahkamah Agung teman-teman ya. Seperti kita ketahui, Mahkamah Agung itu adalah benteng terakhir pencari keadilan. Orang yang mencari keadilan itu ya, yang datang ke pengadilan, dari pengadilan negeri, dia misalnya tidak puas, dia bisa melakukan banding ke pengadilan tinggi, dan dia nggak puas bisa melakukan kasasi dan PK di Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung sebagai tempat pencari keadilan tertinggi teman-teman, ternyata adalah sarang mafia. Wah, ini kan parah banget ya teman-teman ya. Nah, sarang mafia ini bukan hanya disebutkan oleh Alvin Lim teman-teman ya. Saya mau berbagi kepada teman-teman agar teman-teman bisa melihat berita dari Kompas ya. Berita dari Kompas ini di tanggal 11 November 2022 teman-teman, berjudul pengamat berbicara di sini, suap Hakim Agung DMA sistematik tak bisa disebut oknum ya. Dan bukan hanya itu saja, di sini ya Desmond yang mana waktu itu adalah seorang anggota DPR ya, walaupun sekarang beliau sudah meninggal. Beliau menyebut bahwa Mahkamah Agung ini sarang mafia. Dia sebut Mahkamah Agung sarang mafia teman-teman ya. Dan hal ini disebutkan beliau pada saat waktu itu tertangkap beberapa hakim agung ya, yang mana adalah Sumiati Dimyanti di situ kena, Gasal Basaleh teman-teman ya, Hasbi Hasan Sekjen MA juga terkena suap teman-teman ya. Bagaimana hakim agung yang kita lulukan, yang kita tuakan dan yang kita muliakan ya, karena hakim itu kalau di pengadilan itu kita bilang yang mulia, yang mulia, yang mulia. Kok yang mulia terima suap? Ini kan aneh teman-teman ya. Padahal mereka sebagai wakil Tuhan, yang namanya Tuhan itu nggak butuh uang. Tuhan itu nggak butuh uang teman-teman ya. Tapi kalau wakil Tuhannya ini bisa disuap dengan uang, ya kita bisa berasumsi bahwa keadilan itu sudah tidak ada berarti kalau mereka sudah menerima suap. Ya, karena keadilan itu dibeli dengan uang teman-teman ya. Nah, yang lebih parah ini adalah kita coba baca berita terakhir teman-teman ya. Ini yang membuat saya makin miris terhadap MA ya. Kita sudah tahu di mana-mana, bahkan yang terakhir ini ada sidang. Contoh sidang Panji Gumilang ya, pra peradilan. Di mana teman-teman tahu LQ kita tidak main sogok, sehingga di dalam sidang pra peradilan itu kami dikalahkan. Dan informasi yang saya dengar adalah sudah banyak tekanan yang masuk ke pengadilan negeri. Jadi seharusnya kami menang, tapi karena ini ada tekanan, ya teman-teman ya. Jadi yang bisa mempengaruhi keadilan itu hanya 3. Kekuasaan, uang, dan viral teman-teman ya.
Itu hanya 3 saat ini yang bisa mempengaruhi dan bisa mendapatkan keadilan. Orang yang punya duit dia bisa beli untuk dapatkan keadilan. Orang yang punya kewenangan dia bisa pakai kekuasaan dia untuk mendapatkan keadilan, ya. Orang yang punya viral, yang punya media bisa mendapatkan itu, teman-teman, ya. Jadi keadilan ini untuk siapa? Karena kalau misalnya ada dua pihak berkelahi, ya kan, dua-duanya berasa adil itu kalau mereka menang, teman-teman. Ya, ini yang teman-teman harus tahu. Ya, kadang-kadang kita LQ, kita mendampingi A melawan B. Ya kan, menurut kita, wah yang adil ini kita A harus menang karena kita mendampingi A. Ya kan, mungkin bagi B hal yang berbeda yang terjadi. Menurut B itu dia harus menang dan kami harus kalah untuk dia mendapatkan keadilan, teman-teman, ya. Jadi keadilan ini berbalik lagi di mata siapa, teman-teman, ya. Saya mau kasih tahu teman-teman, ini berita terakhir 28 Mei 2024, ya. 3 kali Hakim Agung Ghazal Basaleh lolos dari jerat hukum. Jadi Hakim Agung Ghazal Basaleh ini, ya teman-teman, terjerat kasus korupsi, teman-teman. Yang dia ini ditangkap, ditahan oleh KPK di sini, ya. Tapi dalam 3 kali persidangan, 3 kali itu pun Hakim Agung Ghazal Basaleh ini dilepaskan, teman-teman. Dia dilepaskan bukannya tidak bersalah, teman-teman, tetapi karena permainan oknum mafia hukum di MA. Ya, saya bacakan, teman-teman, ya. Lagi-lagi Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh lolos dari jerat hukum yang dilakukan oleh KPK. Ini berita di Kompas, ya teman-teman, ya. Kali ini eksepsi atau nota keberatan Ghazal Basaleh dalam perkara TPPU dikabulkan. Teman-teman tahu apa itu eksepsi? Eksepsi itu adalah nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa, ya, dengan dia keberatan terhadap dakwaan. Jadi bukan menentukan materinya, bukan materi dari sebuah kasus dia benar atau salah, tetapi formilnya, teman-teman, ya, hukum acaranya. Apakah hukum acaranya benar atau salah? Jadi ini Ghazal Basaleh ini, ya, tim hukumnya menyerang formalitas dari sebuah perkara hukum, ya. Jadi dibilang di sini Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menilai jaksa itu tidak memiliki kewenangan menuntut Ghazal Basaleh. Ini yang lucu, teman-teman, ya. Kenapa kalau dibilang jaksa KPK tidak memiliki kewenangan menuntut Ghazal Basaleh hanya di dalam kasus Ghazal Basaleh, dalam kasus lainnya semua tidak ada yang dimenangkan di sini, teman-teman, ya. Jadi ini quality before the law ini tidak ada di dalam kasus ini, ya. Dan saya kasih tahu teman-teman di sini, ya, bukan cuma saya doang yang keberatan. Dibilang di sini Direktur Penuntutan KPK tidak mendapatkan delegasi untuk menuntut Hakim Agung nonaktif dari Jaksa Agung. Bagaimana Direktur Penuntutan KPK nggak mendapatkan delegasi? Dibilang Direktur Penuntutan KPK itu nggak punya kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung RI. Jadi dia permasalahkan mengenai kewenangan, ya, antara KPK dengan Kejaksaan Agung di sini. Ya, yang lucu ini, ya, yang lucu ini, teman-teman, ya, adalah orang yang sama, hakim yang sama, itu waktu itu menuntut terdakwa yang lain, nggak ada dia bilang seperti ini, teman-teman, ya. Jadi disinilah kita melihat bagaimana tebang pilih, bagaimana hukum itu digunakan oleh Mahkamah Agung, ya, untuk melepaskan orang yang mereka mau lepaskan. Jadi kita bisa berasumsi, kita bisa melihat, menduga, ya teman-teman, ya. Kenapa kok cuma Hakim Agung Ghazal Basaleh? Oh, mereka sama-sama Hakim Agung, jadi mereka saling melindungi. Inilah, teman-teman, ya, yang makin membuktikan jeruk nggak bisa makan jeruk. Makanya saya melaporkan polisi ke kepolisian, propam itu nggak akan berjalan. Syahardianto itu sampai kapan juga kalau kalian melaporkan jenderal ke dia, nggak akan dia proses, teman-teman. Tidak ada satu jenderal pun yang berani dia tindak, teman-teman. Mau seberapa salahnya jenderal tersebut, mereka itu nggak bisa jeruk makan jeruk, ya. Makanya disinilah perlu adanya reformasi, ya. Jadi kita harus punya badan pengawas itu yang kuat, yang punya taring dan yang berani, teman-teman.
Sebenarnya di setiap institusi itu sudah ada pengawas. Jadi contoh polisi ada yang namanya Kompolnas. Kejaksaan ada yang namanya Komisi Kejaksaan, Komjak. Di kehakiman juga ada yang namanya Komisi Yudisial, teman-teman. Tapi kita lihat Kompolnas kepalanya selain Menko Polhukam adalah mantan polisi di situ. Ya, dan kita melihat di mana hal yang seperti itu nggak bisa diterapkan, teman-teman. Kalau dia adalah mantan polisi, berarti teman-teman dia juga polisi-polisi itu ya teman-teman dia dulu. Ya, sehingga untuk dia menegakkan hukum dan menghukum polisi-polisi nakal itu akan sulit. Demikian juga dengan Komisi Yudisial, teman-teman ya. Saya sudah berapa kali melaporkan oknum hakim nakal ke KY, Komisi Yudisial ya. Juga sangat sulit untuk ditindaklanjuti, teman-teman. Dia nggak menindaklanjuti dengan baik di situ ya. Yang ada mereka saling melindungi. Ya, jadi saya terakhir ini ada sidang di mana bukan schedule-nya saya sidang hari itu, tapi tiba-tiba disidangkan. Itu sebenarnya nggak boleh ya, tapi hakimnya pun juga tidak diproses, teman-teman, oleh Komisi Yudisial. Jadi hal-hal seperti ini menunjukkan betapa rusaknya sistem hukum di Indonesia. Apalagi ini, teman-teman ya, Hakim Tipikor membebaskan Hakim Agung Ghazal Basaleh lolos dari jeratan hukum karena apa? Eksepsi. Sedangkan saya mengajukan eksepsi terhadap Panji Gumilang yang dimana secara formilnya sebenarnya itu sudah jelas terbukti. Malah hakim bilang dia tidak mau mendengarkan ya pendapat dari ahli. Padahal pendapat ahli itu secara KUHAP adalah alat bukti yang dimana mereka harus pertimbangkan alat bukti tersebut. Kalau dia nggak pertimbangkan alat bukti tersebut, disitulah terjadi yang namanya kekhilafan hakim, teman-teman ya. Jadi di sini, teman-teman, kita belajar sekali lagi bagaimana ya hukum di Indonesia ini sudah rusak. Bagaimana pengadilan tertinggi itu Mahkamah Agung sudah rusak. Bahwa Mahkamah Agung itu sudah jadi sarang mafia, teman-teman. Kasus yang terakhir terjadi di Polo, ya kalau teman-teman tahu Polo, ya bagaimana hakim bisa dengan fotokopi, ya fotokopi loh, berkas dokumen fotokopi, mengalahkan dokumen asli yang ada aslinya, teman-teman. Bagaimana fotokopi bisa mengalahkan dokumen asli? Itu sudah ngawur. Padahal pasal 1888 KUH Perdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian ada di dokumen asli. Apabila dia tidak bisa menunjukkan tidak bisa menunjukkan dokumen aslinya, maka tidak ada kekuatan pembuktian. Itu sudah hukum yang membicarakan. Tetapi dengan mudah, teman-teman ya, dengan mudah hakim menganulir hal tersebut. Nah, hal inilah, teman-teman ya, yang menjadi kesedihan sih bagi saya. Saya melihat hukum di Indonesia ini makin jauh dari kata baik, makin jauh dari kata baik, teman-teman ya. Bukan hanya kepolisian yang rusak, tetapi juga kejaksaan dan pengadilan ya. Bahkan Mahkamah Agung itu sudah menjadi sangat rusak sekali. Kita baca, teman-teman ya. Ada berita di sini dari Sindo News berjudul "Akui tak dapat hilangkan makelar kasus Wakil Ketua MA, maaf saya angkat tangan." Wah, ini serem ya, teman-teman ya. Jadi makelar kasus di MA nih, teman-teman. Jadi orang MA sendiri aja di sini bilang dia tidak mampu menangani. Ya, dia tidak mampu menangani dan dia angkat tangan, teman-teman. Coba kita masukin ya. Makelar kasus MA. Kita baca juga ini, teman-teman, dari detik juga ya, bicara hal yang sama, 10 Desember 2022.
Wakil Ketua MA bidang non-yudisial Sunarto mengaku sulit menghilangkan maklar kasus atau Markus di lembaganya. Menurutnya yang paling mungkin dilakukan MA adalah mempersempit ruang gerak Markus. Markusnya lebih pintar katanya. Kita cari metode untuk mempersempit kerjanya Markus. Tapi untuk menghilangkan Markus, mohon maaf saya angkat tangan, nggak bisa. Tapi meminimalisir Markus insya Allah akan kita lakukan, kata Sunarto kepada wartawan. Ya, coba bayangin teman-teman. Kalau wakil ketua MA saja yang sudah senior bilang nggak mampu dan angkat tangan menghilangkan Markus, menghilangkan mafia, menghilangkan oknum, berarti dia juga sudah tahu. Ya, dia sudah tahu bahwa lembaganya adalah sarang mafia, teman-teman. Karena dia tahu ada Markus dan Markus itu mafia. Ya, jadi dibilang di sini, jadi yang sudah ditangkap sudah kami berhentikan sementara. Yang udah ditangkap, yang belum ditangkap banyak di situ ya. Dan dengan begitu data informasi surat penetapan tersangka, tarik semua perkara yang nggak diberi perkara baru. Lah perkara yang lama yang dia mainkan gimana? Ya, jadi kita lihat sekali teman-teman ya, banyak perkara-perkara lama ya yang diputuskan oleh hakim-hakim yang nggak benar ini teman-teman. Yang kami duga juga dimainkan dengan uang atau Markus tersebut ya. Sekarang siapapun yang bawa mobil mewah dan pakai mobil branded kita telusuri sampai ke rumahnya. Emang gajinya berapa? Sepatunya LV kita lihat. Gajinya 15 juta pakai LV, mobil mewah kita analisis sendiri katanya. Lah, kemarin-kemarin kemana aja bos ini mereka ya. Jadi kita melihat hal di sini, kita bisa lihat bahwa mereka sendiri mengakui tidak mampu. Jadi bagaimana kalau mereka tidak mampu, sekarang ini tidak ada sama sekali atensi dari presiden juga. Ya, ini yang saya sayangkan. Dari Presiden Jokowi tidak ada memberikan atensi untuk membersihkan ya MA. Dari Menko Polhukam juga tidak ada, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat 4 aparat penegakan hukum, hakim, kepolisian, jaksa, dan pengacara, teman-teman. Saya hanya baru lihat nih dari pengacara ada orang seperti saya. Ya. Kita butuh orang seperti Alvin Lim juga di kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yaitu apa? Orang yang berani speak up. Ya, orang yang berani speak up ketika dia melihat misalnya sesama anggota polisinya nyogok, nyuap, teriak, ya kan? Selama ini kita nggak pernah melihat ada polisi berani untuk membongkar ya kebusukan polisi lain, praktek-praktek korupsi polisi lain, atau kejaksaan yang berani membongkar praktek korup dari jaksa lainnya, atau praktek dari hakim yang bejat di sini teman-teman ya. Padahal hakim-hakim yang ditangkap itu pun atas korupsi itu banyak ya. Berkali-kali setiap tahun itu selalu ada yang ditangkap baru oleh KPK ya. Kalau KPK bergerak di situ teman-teman ya, menandakan bahwa praktek suap ini tidak berhenti dan belum berhenti. Yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat ini adalah penindakan orang yang sudah korup ditangkap, orang korup ditangkap. Tetapi tidak ada pencegahan di mana orang yang ada ini dicegah untuk melakukan sebuah hal yang korupsi, teman-teman ya. Dan melihat ekonomi dan sistem yang ada sekarang, sistem hukum yang ada sekarang, begitu susahnya orang mencari keadilan, begitu susahnya orang memproses hukum, sehingga mereka berpikir, gua harus nyogok untuk supaya kasus saya berjalan. Disinilah secara nggak langsung, ya sistem yang ada ini membuat orang untuk melegalkan, menghalalkan sogok menyogok dan suap menyuap. Ini yang sering terjadi, teman-teman, ya. Dan kita lihat sendiri, ya. Banyak orang-orang di luar sana yang bahkan berani speak up ya. Kita lihat ada kasus ya, orang yang berani speak up bilang polisi gampang, sogok aja, polisi gampang, suap aja. Tetapi dari kepolisian pun masyarakat sudah berbicara seperti itu. Saya bingungnya ini loh Pak ya, nggak punya rasa malu. Saya bingung kok polisi nggak punya rasa malu sih. Mereka manusia nggak yang punya akal budi? Saya berpikir loh, ya binatang aja, hewan aja kalau kita omelin, dia bisa ngerti, oh ini nggak benar, lain kali dia berubah.
Harusnya manusia yang diberikan oleh Tuhan akal dan budi ya berada di atas binatang. Harusnya kita punya akal budi itu di atas binatang. Ini saya bingung, ya kan? Sebegitu hinanya kah? Sebegitu rendahnya kah oknum kepolisian kita, teman-teman? Dan yang saya bingung, mereka tidak mau merubah. Ya, kita lihat teman-teman bagaimana kasus Vina. Ya, 8 tahun kagak diurus, tiba-tiba dibikin video geger. Baru tiba-tiba cetuk habis video itu geger, ada teriak-teriak, masyarakat teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Ya, pelaku utamanya ditangkap, Egy dapat. Lah, kalau gitu selama ini 8 tahun ngapain aja polisi, ya? Dan yang saya bingung ada keterlibatan dari seorang terduga jenderal ya, yang namanya Ade Vivit kok nggak diperiksa, ya? Jadi kalau kita melihat di situ, Propam ini nggak ada gunanya Pak Kapolri. Propam ini nggak ada gunanya. Ya, untuk apa Propam ini diadakan kalau kayak begitu? Hanya membuang-buang anggaran dan membuang-buang resource tenaga kerja dari kepolisian. Hal yang sama ya di dalam pengadilan. Komisi yudisial ini nggak ada gunanya kalau saya lihat. Ya, kenapa? Karena mereka ini tidak cukup kekuatan dan tidak cukup berani untuk menindak. Ya, jadi teman-teman, komisi pengawas yang ada sekarang di Indonesia ini, saya bisa bilang itu mereka adalah macan ompong. Macan ompong, ya. Nggak ada gunanya mereka, karena laporan-laporan yang kita adukan tentang hakim-hakim nakal itu, ya, seringkali tidak mereka proses. Karena kenapa? Kenapa? Ya karena mereka itu ya orang-orang pengadilan juga. Seharusnya yang dibilang yang ditugaskan untuk menindak itu seharusnya orang dari bagian lain, itu baru bisa efektif teman-teman ya. Dan yang terlebih teman-teman ya, mohon maaf ya, ini mungkin opini pribadi saya ya, dan saya berbicara ini selaku kuasa hukum dari masyarakat ya yang sangat kecewa atas laporan dan proses-proses hukum yang tidak benar teman-teman. Dan juga sebagai ahli hukum, saya melihat di mana hukum ini masih tumpul teman-teman ya. Di mana saya lihat Mahkamah Agung dan yang paling tinggi sekalipun dari pemerintahan itu belum ada keseriusan teman-teman untuk membenahi. Ya, jadi percaya atau tidak, belum ada keseriusan dari pemimpin tertinggi kita, yaitu dari presiden, dari kepolisian, dari ketua MA, itu belum saya lihat keseriusan mereka untuk membenahi institusi mereka dari oknum teman-teman. Itu belum saya lihat. Ya, keseriusan tindakannya belum ada, teman-teman. Tapi kalau bacotnya ngomongnya, saya udah sering lihat di TV. Ya, kalau bacotnya mereka bilang teman-teman, contoh Kapolri dia bilang, potong dari kepalanya ikan busuk dari kepalanya. Pemimpin harus berani dipotong. Tapi saya lihat ketika ada jenderal nakal, dia belum berani motong teman-teman ya. Dan anak buahnya juga banyak yang nakal. Saya udah sering-sering sekali teriak contoh tentang Dirtipitexus teman-teman ya. Yang dimana Dirtipitexus ini sudah ya dengan jelas teman-teman mengkaburkan beberapa pelaku investasi bodong. Bos investasi bodong ini sudah banyak yang dikaburkan teman-teman ya. DPO nggak jelas dan nggak ditangkap di situ. Tapi tidak ada tindakan nyata. Alat bukti hilang, nggak ada tindakan nyata teman-teman ya. Jadi saya melihat cuma ngomongnya doang, mereka akan menindak, tetapi tindakannya itu sendiri tidak ada. Itu saya lihat di mana-mana teman-teman ya. Kita lihat juga di MA, tadi kita sudah baca Wakil Ketua MA bilang, dia nggak bisa menindak teman-teman, nggak bisa menindak, nggak bisa membenahi, nggak bisa menghilangkan di sini. Berarti kita tahu saat ini ya penegakan hukum masih sangat kotor. Saat ini penegakan hukum masih sarang mafia. Saat ini Mahkamah Agung masih jadi sarang mafia teman-teman. Sehingga jangan kita harapkan bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik. Ya, Indonesia
makin lama kehidupan kita makin sulit. Jadi masyarakat bersiap-siaplah. Ya, Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja, teman-teman, ya. Dolar naik terus, hari ini udah 16.200, minyak naik terus, harga emas juga naik terus, teman-teman, ya. Barang makin mahal, minyak bumi makin mahal, ya. Kebutuhan kita makin banyak, pajak meningkat, PPN dari 10% jadi 12%, ya. Gaji kita nanti dipotong tabungan perumahan rakyat, TAPERA 3% lagi, ya. Sedangkan gaji nggak naik, potongan naik, pajak naik di situ, hidup akan makin sulit, teman-teman. Ya, hidup akan makin sulit. Hanya mereka yang pintar secara keuangan, pintar secara hukum yang bisa selamat. Ya, kita lihat di mana banyak penggusuran, teman-teman, ya. Kemarin Mangga Besar 1 baru digusur, banyak tambang ilegal makin banyak yang menjadi bancakan oknum jenderal-jenderal. Jadi perang jenderal ini ke depannya akan makin sering, teman-teman, ya. Karena apa? Sangat mudah sekali sekarang kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu mengobral pangkat jenderal. Ya, sangat cepat. Jenderal sekarang di kepolisian aja banyak banget, teman-teman. Sehingga ketika mereka pensiun, mereka ngambillah posisi-posisi lain di pemerintahan. Ya, kita lihat Menteri Dalam Negeri juga bekas jenderal di situ, ya. Menteri Menko Polhukam jenderal di sini. Jadi nanti dipenuhi oleh jenderal-jenderal semua, teman-teman, ya. Sipil itu akan tergeser. Kita bisa melihat di sini. Dan ini, teman-teman, saya bicara bukan untuk menjelekkan atau mencemooh. Saya berbicara agar masyarakat cerdas dan agar masyarakat berhati-hati dan bersiap-siap. Kalau saat ini yang kena gusur itu adalah masyarakat menengah ke bawah, ke depannya tidak menutup kemungkinan masyarakat menengah pun akan kena di sini, ya. Ketika lahan-lahan itu sudah habis, nanti ini akan terkena karena mafia tanah ini makin banyak, teman-teman. Penggusuran itu makin banyak, ya. Penggusuran itu bukan hanya di Mangga Besar, teman-teman, ya. Kasus itu di Cibubur, di Pantai Indah Kapuk, di Teluk Naga, ya. Bahkan di pelosok-pelosok itu banyak, teman-teman, ini terjadi. Ya, berhati-hatilah, teman-teman, berhati-hatilah. Ya, saya minta masyarakat sekalian untuk cerdas dan tahu bahwa sekarang ini penegakan hukum tidak sedang baik-baik saja. Ya, tidak sedang baik-baik saja, ya. Kami butuh dukungan, kami butuh support dari masyarakat sekalian, ya. Untuk supaya Indonesia berubah, kalian harus teriak. Semua marga negara harus teriak. Kalau kalian setuju dengan pendapat saya bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja dalam menegakkan hukum, kalian harus teriak. Baik kalian punya kasus maupun tidak punya kasus. Kalau kalian melihat bahwa penegakan hukum tidak baik-baik saja, you have to speak up. Ya, seperti kita ngelihat misalnya teman kita lagi sakit, kita harus teriak, kita harus bantu agar dia bisa sembuh. Ya, teman-teman, ya. Kita harus teriak untuk mendapatkan perhatian sehingga pemerintah yang berwenang ini mau membenahi. Karena saya melihat pemerintah ini sekarang fokusnya ke hal yang lain, bukan ke penegakan hukum. Ya, Presiden Jokowi sama sekali tidak mau peduli dengan penegakan hukum, itu yang saya lihat. Dia selalu bilang, saya tidak mau intervensi kasus hukum, saya tidak mau intervensi penegakan hukum. Ya, alhasil penegakan hukum itu dipermainkan oleh oknum, teman-teman. Ya, nggak bisa presiden itu nggak berurusan dengan penegakan hukum, dia eksekutif, dia kepala eksekutif, dia harus membenahi. Kalau ada penegakan hukum yang kotor, dia harus membenahi karena dia kepalanya. Jadi kalau presiden sudah bilang saya tidak mau ikut campur penegakan hukum, berarti dia nggak peduli kalau terjadi kesewenangan di penegakan hukum. Seharusnya sebagai seorang presiden, jika terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum, dia harus meluruskan. Itulah presiden, ya. Dan itulah yang saya harapkan dari presiden saya yang tercinta. Ya, saya nggak mau masyarakat itu jadi korban kesewenang-wenangan. Ya, karena keadilan itu bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nggak ada itu Pancasila berubah keadilan sosial bagi jenderal-jenderal polisi. Misalnya kagak ada. Keadilan sosial bagi para koruptor, nggak ada. Yang ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ya, dan yang terjadi sekarang ini, keadilan itu bukanlah milik masyarakat. Ya, jadi teman-teman, mohon maaf, Pancasila itu sekarang di Indonesia sudah mati. Karena jelas-jelasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini saya tidak melihatnya, teman-teman ya. Ini opini saya ya, teman-teman ya. Ini pendapat hukum saya, teman-teman. Ya. Bagi kalian yang setuju silakan komentar, bagi kalian yang nggak setuju pun silakan berikan kritik kepada kami, teman-teman ya. Saya mohon dukungannya teman-teman, dan saya berharap agar podcast ini bisa mengedukasi teman-teman agar Indonesia menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih, salam cerdas hukum.